Kamu kemana? Udah di sini aja. Kamu mah gitu diajak ngobrol begitu doang ngambek kamu mah. Jangan ngambek dong sayang. Cantik. Iya semua. Nggak apa-apa. Udah tua bu. Duh. Nih, Kanza, sini. Kamu tuh gerakannya cepet banget tahu. Dari satu tempat ke tempat lain. Nih, kamu makan nih. Aduh. Pop, anak gue mana anak gue? Parah Pop, lihat anakku mau dikasih apa? Parah banget, parah banget. Ya ampun. Tuh lihat tuh Kanza, lihat tuh. Sampai pendek itu rambutnya gara-gara Wendy. Nih lu lihat tangan gua. Sampai sengaja gua sakotin di baju. Tuh. Tapi masalahnya Pak Wendy, tadi adegan yang kita lihat adalah lu nyodorin kerupuk ke anak ini. Iya. Daripada gua nyodorin asuransi ke dia. Bingung ntar dia. Untung lu bawa anak lu. Kebayang gak kalau anak lu dititipin? Hancur deh semuanya Tuh gila. tadi kalau nggak salah gitu sih. kayaknya kerupuknya tuh sama gado-gadonya deh tadi disodorin tuh. Supaya diem dikasih apa aja sama Kak Wendy. Gak apa-apa Pop, kalau gue jadi lu mau marah, lu mau ngapain, lu silahkan. Om Merah. Karena dia lebih tua jadi ya udah nggak apa-apa deh ya. Om Merah, udah kamu Om tua bebas nggak apa-apa lah ya Om tua. Kanza kamu diapain sama Om Wendy? Coba ngaku. Emang kenapa sih lu orang kerupuk doang ribet banget? Boleh dong, kalau kasih makan anak kan nutrisi sama gizinya harus diperhatiin. Bener, apalagi ini kan lagi masa pertumbuhan sekarang. Kanza lagi batuk lagi. Lebay, gimana sih? sok lemas. So lemes apaan, Cipan? Lu nggak ngerasain, lu tau The Flash? Apa Iya. The Flash? Itu yang cepet banget. Iya, Emang kayak itu masih kalah cepet sama anak ini nih. Lu tanya ibu-ibu, ini dari sini tau ngomong di sini. Kenceng banget. Oh berarti lo ngeluh. Nggak ngeluh. Lo maksudnya ngeluh. Ya bener tadi yang ngeluh teh kayaknya kan bener Kanza deh. tuh maksudnya bandel. Iya. Maksud lo gitu. Iya, bener. Gua nggak bilang Kanza bandel. Duduk aja. Enggak gini, Kayaknya kayaknya ngadu loh sama aku loh. Tuh, kayaknya dia ini udah mungkin mulai. di sini harus ada yang salah duduk saya. Kembali ke lab. Enggak. Ini berarti harus ada yang diluruskan di sini. Ini sebenarnya tadi kita marah-marah bukan bermaksud lebay sih pemirsa. Memang ini makanan, ini kerupuk. Cuma Ya. kalau sebagai ibu-ibu kan kita ngeliat ini kan nggak ada nilai gizinya sama benar. sekali, ya nggak sih? Iya sayang. Pak Wendy, ini Kenapa, lagi Pak dikasih tahu Wendy? malah nangis-nangis lagi. Enggak. Tolong dong ini. Udah ya, Nak. Kanza tuh kayaknya seneng ya. Seneng banget sama Kak Mungkin Wendy. ini Pak Wendy mungkin bisa dipiara di rumahnya. Ya, bukan kali. Dari awal tadi ketemu loh sama Kak Wendy udah senyum-senyum loh si Iya. Kanza itu bener-bener. Iya, bener. Sama bapaknya aja nggak Bener, gitu-gitu bener. amat Kak Wendy. Gue Jadi- senyum. Enggak, masalahnya gue ke Kanza senyum manis ya. Senyum seneng. Dia ke gue senyum jahat. Kamu mau kemana sih, Nak? Tapi nggak gini, kenapa sih ibu-ibu itu Iya, memperhatikan banget apa yang menjadi asupan anaknya? Karena kita tahu kita ngerasain hamil 9 bulan, kemudian melahirkan itu prosesnya nggak gampang kan? Betul banget. Makanya kenapa, Perjuangannya. betul ketika mereka brojol kita pengen kasih yang terbaik. Duduk sini. Sekarang kita coba flashback dulu. Di sini ada Poppy Bunga sama Teteh Deswita. Kita mau ngomongin dulu soal ketika hamil kemudian melahirkan. Karena dengar-dengar kalau Teteh sendiri pada saat melahirkan Abai itu apa tuh air ketubannya susut. itu Iya, susut. susut. Jadi dia tuh harusnya 40 minggu kan. Aku cuman 38 minggu dia. 38 minggu terpaksa dikeluarkan. Kalau dikeluarkan harusnya kan 40 minggu. Iya, dia iya, belum 40 minggu udah aku keluarin karena berat badan air ketuban aku susut gitu. Bukan dikeluarkan sama dokter ya. Iya, benar, Karena kalau benar, Teteh ngomong benar. aku keluarin tuh kesannya kayak dirut gitu. Kesannya dikeluarkan dari sekolah gitu ya, Ah, di DO benar, gitu benar. kayaknya ya. Iya. Oh iya sayang. Nah, so perhatian, lihat. Sayang tuh. Tuh Adiknya diem coba. Adiknya diemin. Abai diem sayang. Abai. Kabai. Teteh tahu air ketubannya susut itu dari mana? Dari 2 minggu sebelum melahirkan kan check up ke dokter kan. Sayang. Ngantuk. Ya udah. Aduh. Coba digendong nih anak saya digendong coba digendong dulu anak saya. Tolong ya. Kamu gimana sih? Saya udah bayar kamu. Coba dong, jangan sampai anak saya nangis ya. Ganteng. Dia diam. Dia baris. Nah, berarti buat ibu-ibu kalau butuh pengasuh infal bisa saya bisa ya. sewakan di sini. Cus, nanti tolong kalau nangis dibawa muter ya Cus ya. Jadi setelah 2 minggu periksa, kemudian di USG. Udah nggak apa-apa, Bapak.
Ini kalau dia bergerak kemana-mana. Tantangan buat Bapak, mau punya anak dua kan Pak? Allah Akbar. Lu pikir ini mall? Udah nggak apa-apa Bapak, cobain Nggak dulu apa-apa aja. Kak, jatuh nggak apa-apa biar strong. Ada sama Iya, iya. Kang Andy. Kalau Iya, dibawa benar, jalan ya benar. Pak, dibawa Iya, muter dia kalau dibawa jalan nggak itu? Tolong, Iya, tolong, iya, iya. tolong ya, tolong ya. Ini kayaknya Iya. Harus dibawa muter ya. buat ngasuh anak aja ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi tadi pada saat USG kemudian ketahuan kalau ketubannya Ini beneran dong, tolong dong. Beneran. Iya, iya. Jadi 2 minggu itu Cipan begitu diperiksa sama dokter, air ketubannya susut kan ada kan selalu ada standarnya tuh. Iya. Sementara gue sempet di bawah. Terus dokter bilang seminggu coba balik lagi. Ternyata seminggu balik lagi makin ke bawah, makin ada di bawah rata-rata. Jadi dokter bilang nggak mungkin nunggu lama. Jadi harus secepatnya dikeluarin gitu. makanya minggu ke-38 akhirnya diambil Akhirnya minggu tindakan ke-38, sesar. diambil demi tindakan keselamatan sesar bayinya. gitu. Nah, berbeda cerita sama Poppy. Kalau Poppy sendiri, Kanza itu sempat keminum air ketuban. Iya. Jadi pada saat lahir dia ungu karena Karena itu apa Keracunan. keracunan air ketuban gitu. Dan sebenarnya juga sama sih prosesnya juga ketubannya pecah gitu. Terus terlambat, akhirnya ya udah deh. Itu gara-gara waktu itu masih 7 bulan aku kan ini kan prematur. oh gitu. Ini prematur, terus aku lagi senam hamil. Terus entah kenapa tuh ada yang kayak basah-basah. Aku pikir nggak ngerti kan anak pertama juga. Belum aware ya. Terus kata susternya, oh Bu ini ketuban. Akhirnya pas dibawa ke atas, tapi nggak ada pembukaan sama sekali. Tapi ketubannya udah pecah. Ketubannya udah pecah, terus sampai sekitar 12 jam lah, diinduksi beberapa kali, terus nggak ada juga pembukaan. Akhirnya ya udah terlambat, ketubannya keminum, baru sesar proses apa? sesar akhirnya. Sesar. Tetap akhirnya. sesar. Oh, jadi dia sempat udah ngerasain sakit dulu ya? Itu dia nggak ngerasain sakit sama sekali Kak. Udah waktu diinduksi nggak ngerasain mules? Itu 3 kali loh diinduksi, tapi nggak ada sama sekali pembukaan dan mules. Nah aku tuh gitu. takut gitu, takut maksudnya takut terlambat kan gitu. Jadi udah deh Dok, nggak apa-apa sesar aja gitu. Oke. Daripada udah sakit ternyata nanti harus disesar juga gitu. Bener, Maksudnya bener, bener. diinduksi udah ternyata harus sesar juga dan takutnya anaknya kenapa-napa. Jadi gue memutuskan sama Akang waktu itu udah deh Dok sesar aja. kalau Pokoknya memang apapun harus. yang terbaik buat anak dan untuk bayinya Dan untuk juga. akunya juga supaya Benar. recovery-nya lebih cepet kan Betul, gitu. betul. Nah, kalau Poppy tadi kan bayinya sempat keminum. Ini jadi pada saat lahir ya pemirsa, Aduh. warnanya tuh sempat ungu. Sayang nak. Ini Kanza ya nak ya. Ini masih ungu Kamu banget. hebat banget nak, pintar. Nak. Alhamdulillah, aku tuh udah yang udah stres banget soalnya kan aku kan anestesinya cuma Iya. setengah Yang aja. ke bawah. Terus jadi bener-bener ngelihat anaknya tuh keadaannya kayak gini, terus yang kayak yang harusnya seneng jadi yang kayak ya Allah anak gue kenapa ya gini-gini. Tapi alhamdulillah sih aman semuanya. Oke, pada saat anak Kanza lahir ungu, kemudian langsung diambil tindakan sama dokter adalah apa? Disedot ketubannya. Iya langsung disedot ketubannya, pokoknya langsung dibawa ke ruangan lain lah. Aku nggak ngerti itu sama suami aku juga. Katanya sih disedot terus langsung dimasukin ke inkubator juga waktu itu. Tapi kalau ngeliat pertumbuhannya sekarang luar biasa kayaknya ya, nggak kelihatan kalau dulu Alhamdulillah, prematur. alhamdulillah. Nggak apa-apa diberantakin rumah saya, nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Di rumah aku lebih berantakan lagi semuanya. Iya, dia sekarang mau ngambil teh pemirsa. Oke Iya, ya. sayangku. Tapi gini, kalau tadi kenapa sih aku flashback ke masa-masa mereka bagaimana hamil kemudian melahirkan? Karena kita tahu, sekali lagi saya ulang, yang namanya hamil kemudian melahirkan itu tidak mudah. Itu dia kenapa ketika sang bayi lahir ke dunia, kita ingin memberikan yang terbaik termasuk dalam nutrisi. Seperti apakah mereka merawat anaknya setelah lahir? Kita akan cari tahu di Basa-Basi, bahasan bahas ini. Cause your sky full of stars. I'm gonna give. Pemirsa Basa-Basi, kita sebenarnya lagi ngobrolin soal ini khususnya nutrisi untuk anak ya. Kita bisa lihat Abai sehat, Kanza aktif, itu pasti nutrisinya bagus banget Bang, nggak dikasih kerupuk. Iya juga sih. Tapi kan kalau udah usia-usia berapa, emangnya nggak boleh juga. Boleh nggak lu Kanza dikasih kerupuk sebenarnya? Enggak. Karena sebenarnya boleh-boleh aja, tapi karena dia lagi batuk Kak. Oh, karena lagi Aku sih batuk. apa aja sih sebenarnya kalau Iya kayak ya. Biar Soalnya udah imun- mulai enak sih sebenarnya Kanza ya. Karena Iya. udah umur setahun ya. Iya, dan maksud gini, kalau kalian termasuk orang yang bener-bener overprotective sama anak atau ya sudahlah, yang penting ada waktunya, ada batasnya dan tahu porsinya. Artinya Makanya dibebasin gitu maksudnya. ya boleh makan apa aja. Kalau gue termasuk yang overprotective. Gue sih enggak sih ya. Kalau gue enggak sih. Enggak. Kalau Poppy aku enggak juga. Soalnya biar nggak rewel ya anaknya. biar nggak rewel, Biar dia pertama, berkembangnya kedua juga juga baik itu sih. bukannya bagus ya, Cipan. Oke.
Artinya kan kalau misalkan kita biasa makan makanan yang dalam kondisi Higienis. nyaman, higienis segala macem, dan dia imunnya dia bukannya nggak Oke. Berarti di sini ada dua dua sisi pandangan pandang ya. ya. Kalau aku pemirsa jujur termasuk anak yang dibatasin kayak Alika itu baru kenal kerupuk pada saat usia 4 tahun. Kemudian dia tidak makan makanan dalam kemasan sampai umur 3 tahun. Itu pun sampai sekarang masih aku batasin banget. Sedangkan kalau menurut dari Teteh sama Popi Bunga, anak-anak bagusan ya udah dibebasin dikit lah biar mereka juga mengenal rasa. Mereka nanti ke depannya makan nggak rewel. Kita akan tanya pendapat pria berikut ini. Seorang pria yang sangat berarti di hati Deswita. Seorang pria yang bertanggung jawab atas kehadiran Abai. Oh. Langsung saja mari kita sambut. Ini dia Mystery Guest. Selamat datang, apa kabar? Mystery Guest katanya berarti dalam Salah. Bu, sebentar, tolong anak saya, tolong pegang dulu anak saya, pegang ya. Ayah! Ayah kok nggak bilang-bilang mau kesini? Ibu, ayahnya ngeliatin. Oh iya benar. Lihat beda banget begitu bapaknya. Kok bapaknya ngeliatinnya begitu ya? Ibu momennya ngontek ya Bu ya? Enggak, sebentar, maaf ya. Ibu, reaksi Ibu agak di luar sangka saya ya. Maksudnya kan tadi pada saat Orang yang berarti tadi gimana kan tadi kan bridgingnya? saya bilang Orang yang ini adalah berarti orang dalam yang sangat berarti dalam kehidupan saya. yang bertanggung jawab atas kehadiran Abai. Kan ternyata orangnya yang gue hadirin bukan Ferry Mariadi. Gue pikir lu kan kayak siapa laki-laki ini gue nggak kenal. Oh nggak apa-apa kan gue nyambut baik ya, walaupun gimana kan nggak enak dong kalau kelihatan di pemirsa Cipan salah. Jadi aku ngebenerin aja ya kan ayah. Kenapa ibu kenapa ya? Jadi banget ibu. lu dari tadi pada ribut masalah ini. Ini. Nah udah ya nak. Beri tepuk tangan buat Dokter Rizal. Ini dok. Yes. Gua pamit ya. Ayah. Bapak kenapa sih Pak? Bapak habis mabok ya? Bapak mabok lagi? Dia pasti habis ngulam nih anak ini. Ini lebih pun ya Allah ya Karim. Sayang. Daripada mabuk Anak lu protes, ayah lu kurang ajar lu ya. Maaf. Ya enggak, itu bukan ayah kamu. Bukan. Itu ayahnya anakku. Bukan. Udah, tenang. Itu bukan ayah, tapi kalau dia mau menjadi ayah itu enggak. Ini udah dicari loh Pak. Baru maaf sebentar. Bapak reaksinya kayak disamperin preman Tanah Abang, Pak. Ini lebih parah. Lu pernah nonton Home Alone nggak? Pernah. Kejadiannya sama. Tuh, mukanya sosok innocent. Padahal Aza, omnya capek nah ya. Dokter selamat datang kembali. Ya, si Ini mungkin nggak sih gara-gara pola makan, Dok? Ini aktif banget kayak gini mungkin nggak gara-gara pola makan? Apa karena sugar rush? nggak biasanya masing-masing berbeda ya. Misalnya berbeda dari tingkat pola asuhnya, dari nutrisinya juga berbeda. Biasanya kalau masalah gula ya biasanya gula itu energi cepat. Tapi kalau ini kan agak cepat sama panjang karena mungkin dia merasa ini menyenangkan di sini. Oh, karena dia senang sama Suasananya Wendy. senang. Iya. Tuh Wendy lu dianggap menyenangkan. Wendy kok lu sedih sih? Cipan, lu jangan ajak gua ngomong. Kamu lagi nyamar. Bukan, kalau kita ngobrol, otomatis kan muka gua nengok ke sono. Nah, begitu dia ngeliat, selesai hidup gue. Dok, jadi tadi kan di awal kita udah sempat ngobrolin soal bagaimana proses kelahirannya. Ini ternyata dua-duanya punya masalah, yaitu di air ketuban yang susut. Iya. Kalau teteh rembes kali ya air ketubannya. Enggak rembes, susut aja. Kalau rembes kan dia keluar. Ini sama sekali nggak ada. Jadi kadarnya itu menurun. Sedangkan kalau Popi memang rembes keluar. Nah ini ada hubungannya sama makanan nggak sih, nutrisi yang dimakan pada saat hamil? Ya, pada dasarnya tidak berhubungan yang sangat-sangat ini pasti karena nutrisi enggak. Tapi ini sebenarnya air ketuban pertama ini adalah kasusnya oligohidramnion atau air ketuban yang sedikit biasanya kurang dari 500 cc. Yang normalnya antara 1000 sampai 1500. Itu yang normalnya pada trimester terakhir akan semakin lama semakin bertambah. Nah, pada kasus ini paling banyak disebabkan karena yang pertama kurang intake cairan pada saat proses kehamilan. Nah, setelah itu biasanya karena pecah.
Terus biasanya karena kalau ada faktor dari dalam janinnya, anaknya ada bermasalah dengan ginjalnya biasanya, karena itu ketuban kan akan selalu berputar kan airnya di dalam. Nah, setelah itu bisa karena penyebab ada infeksi di plasentanya, ada kelainan di plasentanya, bisa menyebabkan penyerapan cairan dari tubuh ibu itu yang ke bagian dalamnya terganggu gitu. Oke, jadi penyebabnya banyak banget ya. Banyak banget, tapi pada dasarnya intake cairan yang kurang berhubungan dengan kurangnya cairan hidramnion atau Kalau cairan orang normal pada aja nggak hamil kan harus minum 2 liter sehari. Kalau Ya. ibu-ibu hamil harus ada lebih. tambahan 500 biasanya. Oh ya? Ibu banyak amat 4 liter, ibu mau bikin akuarium. Ember, bener sih memang harus minum banyak. Ya, ada tambahan. Soalnya ada tambahan minimal 500 cc tambahan. Oh gitu. Nah, Iya. tapi dengan kondisi-kondisi yang ada yang berhubungan dengan ketuban nih, Dok nih. Iya. Resikonya semuanya sama. Sebenarnya sama ya. Jadi tergantung pada saat kehamilannya gitu. Jadi makanya biasanya di usia 7 bulan atau trimester kedua itu harus melakukan pemeriksaan lab untuk melihat ada tidaknya tanda-tanda infeksi. Dan kenapa USG dilakukan? Sebenarnya bukan cuma mengetahui perkembangan pada bayi, tapi secara keseluruhan. Perkembangan letak plasentanya, perkembangan jumlah air ketubannya, selalu dokter akan melihat jumlah air ketubannya. Nah, sekarang kita masih ngomongin soal kehamilan. Ini jadi tadi gini, kalau misalkan kita ngomongin soal makanan berpengaruh atau enggak sama si kondisi air ketuban, enggak secara langsung tapi sedikit banyak ada pengaruh dari intake minuman. Iya. Nah, sekarang aku mau nanya soal mitos-mitos makanan pada kehamilan. Nah, kita mau tanya nih, Dok. Kalau ada orang yang bilang kalau kita makan makanan pedas nih bisa mempercepat proses kelahiran. Dokter jangan jawab dulu. Dari sisi Teteh, setuju nggak kalau lagi hamil Wanita hamil ya. cepet brojol? Abang nggak setuju tuh, gue lihat tuh dari makanya. Enggak. Soalnya saya waktu hamil juga nggak terlalu membatasi makanan ya. Maksudnya tetap asupannya tetap dilihat nutrisinya, tapi nggak juga jadi nggak makan pedas sama sekali gitu. Berarti mitos kalau menurut Teteh. Kalau menurut aku sih iya sih. Kalau menurut dokter? Mitos. Mungkin karena rasa mulesnya aja yang biasa orang kalau makan pedas mules gitu. Biasa disalahartikan mules berarti akan ada kontraksi, itu salah, mitos. Mitos tuh berarti tuh. Oke, yang kedua. Kenapa Pak? Ada. Mitos apa enggak nih, doyan makan daging biasanya nanti yang dapatnya adalah bayi laki-laki. Kalau doyan makan sayuran, kita dapatnya bayi perempuan. Popi. Tapi dulu deh. Kalau aku, iya. Oh, kamu setuju? Aku setuju. Jadi kamu pada saat dapet ini karena banyak makan sayur? Iya, aku banyak makan sayur. Karena suamiku banyak makan daging. Karena diniatin atau memang jatuhnya semi ngidam. Artinya ketika udah isi, oh bawaannya pengen Enggak makan sih, sayur. saya mengidam sih. Pas setelah melahirkan baru tahu. Ada beberapa yang bilang, iya misalnya kalau yang tadi kakak bilang, misalnya kalau mau cowoknya makan sayur ya, kebalikannya. Dan ternyata aku coba ternyata hasilnya benar. Gitu. Cuma kita nggak tahu sih. Gimana, Dok? Sebenarnya kalau pada saat sebelum merencanakan kehamilan, memang ada makanan-makanan tertentu yang bisa jadi kelamin itu disebabkan karena kromosomnya. Ada X dan Y. Nah, ada memang makanan-makanan yang tapi belum terbukti secara empirik yang dipercaya akan menghilangkan kromosom yang ini. Tapi pada saat udah hamil nih, saya udah cek kehamilan, ternyata saya udah hamil 4, katakan saya udah telat haid. Terus setelah dari situ saya akan makan ini supaya anak perempuan itu udah nggak bisa. Jadi nyatakan ya. Iya, kalau udah bertemunya Udah nggak bisa ya. sel sperma maupun biasa kelaminnya kromosomnya udah terbentuk XY atau XX. Itu proses awalnya dok ya. Yang Biasanya sebelumnya tapi yang secara punya. empirik belum ada yang meneliti sampai Itu makan ini baru harus itu gini, baru makan desas ini. desus berarti ya? Iya. Baru desas desus. Abang dari tadi kayaknya ingin mengungkapkan sesuatu. Iya, nggak? Abai lagi menyampaikan. Dia menyampaikan aspirasinya dia. Bahwa sebagai anak bayi mungkin harus diberikan kebebasan. Belum waktunya, nak. Belum waktunya. Pertanyaan selanjutnya, Cipan. Gua lagi. Gini, bener gak? Mitos atau enggak, air es dapat membuat bayi Jadi gede. besar di dalam kandungan. Betul. Oke, dari Popi fakta kalau Aku nggak tahu maksudnya. Betul, masa orang-orang banyak yang bilang kayak gitu. Lo Gue bilang enggak, karena waktu hamil dia aku makanin es krim, minum es. yang gede Keluaran elunya bukan bayinya ya. Ini ada yang banyak salah rumahnya nih. sih. Ada yang salah. Gimana, Dok? Jangan dijawab dulu dong. Oke. Nanti kita akan cari tahu jawabannya apakah itu mitos atau fakta. Yang satu ini tetap di bahasa basi, bahasa Anda bahas ini. Kembali dunia ceria. Thank you.
basa-basi, ketika sudah menginjak usia 6 bulan, buah hati Anda sudah mulai bisa menerima makanan pendamping selain ASI. Di antaranya adalah buah-buahan dan sayuran. Namun, tahukah Anda sayur dan buah-buahan apa saja yang baik untuk memenuhi nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan si kecil? Dari jenis buah-buahan yang pertama adalah pisang. Pisang ternyata memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk bayi seperti fosfor, vitamin A, kalium, kalsium, dan juga asam folat. Buah ini sangat membantu penyerapan kalsium pada tubuh bayi dan kalium yang dikandungnya sangat baik untuk perkembangan tulang. Berikutnya adalah jeruk. Seperti yang kita tahu, kandungan utama dalam buah jeruk adalah vitamin C. Selain sebagai antioksidan yang baik bagi tubuh bayi, vitamin C dari buah jeruk juga membantu meningkatkan penyerapan zat besi yang berasal dari makanan lain. Lalu berikutnya ada buah apel. Mengkonsumsi buah apel dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dan menjaga fungsi otot dan syaraf. Sedangkan dari jenis sayur-sayuran yang pertama adalah bayam. Kandungan bayam didominasi vitamin B, vitamin C, asam folat, mangan fosfor, mineral kalsium, zat besi, serta vitamin A yang tinggi sangat baik untuk perkembangan otak bayi. Lalu ada labu siam. Sayuran yang satu ini kaya akan fosfor dan kalsium yang bermanfaat untuk pertumbuhan gigi dan tulang buah hati Anda. Berikutnya adalah wortel. Wortel mengandung vitamin A yang cukup tinggi yang sangat baik untuk perkembangan dan kesehatan mata. Berikutnya adalah brokoli. Brokoli mengandung zat kaya akan kalsium dan asam folat. Kandungan asam folat yang terkandung dalam brokoli sangat membantu perkembangan otak si kecil. Dan yang terakhir adalah tomat. Tomat mengandung vitamin C cukup banyak, sehingga sangat baik untuk menjaga imunitas anak serta mempermudah penyerapan zat besi. Itulah beberapa jenis buah dan sayuran yang direkomendasikan untuk menjadi makanan pendamping ASI anak Anda. Selamat mencoba! Nah pemirsa, itu dia tadi kita baru saja melihat tayangan tentang makanan pendamping ASI. Ini balik lagi ngomongin nutrisi anak ya. Jadi setelah fase 0 sampai 6 bulan anak mendapatkan asupan ASI. Kemudian setelah 6 bulan ke atas baru dikasih namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Dan tadi kita lihat tayangan tersebut adalah isinya sayur dan buah. Sebelum kita tanya ke dokter, kita nanya ke dua ibu ini. Teteh dulu deh, yang anaknya ini baru mulai MPASI ya Teh ya? Baru mulai minggu ini. Nah lo akhirnya memutuskan makanan yang pertama kali dikenalkan ke Abai apa? Dan pertimbangannya apa? Biskuit. Biskuit. Karena cari yang lebih mudah untuk dicerna kan, soalnya kan baru perkenalan kan. Biskuit, terus kemudian masuk nasi dengan satu macam pilihan sayur. Oh iya, tuh Abai protes tuh. Terus habis itu diselingin sama sore buah gitu. Tapi sayurnya pun masih satu jenis karena pengen nyoba dulu, maksudnya dia sukanya apa gitu, supaya dia juga kenal rasa dulu kan. Kalau langsung dicampur takutnya dia bingung ini rasa apa sebenarnya gitu. Dan katanya juga kalau dipisah-pisah gitu bagusnya adalah kita tahu anak kita reaksinya seperti apa, apakah ada alerginya atau enggak, seperti itu ya dok ya? Ya bisa, dan bisa ketahuan gitu, bisa ketahuan dan si bayinya belajar rasanya gitu. Jadi dia belajar rasa, jenis-jenisnya dia belajar gitu. Tapi kalau dicampur jadi satu biasanya dia akan bingung gitu. Ini rasa apa ya, kok yang itu beda. Jadi kayak pisang campur pepaya dicampur lagi. Kayak mix 3 buah rasanya kan beda dengan yang satu buah. Jadi dia mulai mengenal rasa. Diperkenalkan dan itu harus satu-satu. Sebaiknya seperti itu. Tapi nggak semua buah juga kan, nggak semua makanan juga kan dok ya? Nggak semua. Harus dipilih-pilih ya? Dan disarankan selalu dimulai sayur dulu. Dikenalkan sayur dulu. Karena pada saat kan sayur rasanya biasanya lebih hambar, lebih pahit. Iya, lebih iya. Kalau buah yang duluan, karena buah kan lebih manis tuh. Biasanya mereka akan tetap udah nggak mau lagi ke sayur. Sayur ya. Jadi kalau udah dari sayur gampang ke buahnya. Gitu. Makanya banyak anak-anak yang nggak suka sayur gitu. Akhirnya ini gitu, oh pantesan anakku susah banget sayurnya. Iya. Jadi dulu kalau Poppy merasakan kayak gitu nggak? Dulu pas MPASI pertama apa? Nah itu dia salahnya buah, dan aku cepet banget untuk kayak nyampurin makanan karena ibu-ibu maunya praktis ya biasanya ya. Terus gizinya tuh pingin kecampur semua, jadi keju, sayur, kentang atau apapun gitu. Blok semua di situ. Jadi satu, jadi tim makanin ke dia, dan untungnya dia nggak ada alergi gitu loh. Jadinya aku asal masukin aja gitu. Kuat berarti dia ya. Kuat alhamdulillah. Tapi ya gitu sekarang jadi
yang tadi dokter bilang sekarang makannya pas udah 12 bulan udah mulai agak itu ya. Boleh dimakan, boleh mili malah sekarang gitu. Jadi sebenarnya 4 poin yang paling diperhatikan kalau untuk mulai dari MPASI ya. Yang pertama teksturnya, terus kedua frekuensinya, terus jumlahnya, dan terakhir ada varietas atau kombinasi makanannya. Itu yang paling penting. Oke, jadi bisa dibilang MPASI yang salah nanti bisa menuntun mereka akhirnya jadi picky eater. Iya, bisa seperti itu, dan perkembangan mereka ini kan ada tahapnya tuh. Dari 6 sampai 9, 9 sampai 12, 12 sampai 24 bulan. Nah, 6 sampai 9 itu mereka baru mulai mengenal yang namanya rasa, dan mereka kemampuan oromotorik atau kemampuan mulutnya masih terbatas. Jadi yang harus diberikan kalau tahapannya ya semi cair gitu. Harus semi cair dulu, terus semi lunak, padat. Dan itu ada jangka waktu, Dok? Ada jangka waktunya, biasanya per 3 bulan. Jadi dan ada peraliannya. Jadi dari umur 6 sampai 9 itu rata-rata semi cair. Semi cair itu kalau kita ngambil sendok kelihatan cair, tapi pada saat dimiringkan nggak jatuh cairnya. Jadi kayak Gitu. sulap ya, Dok? Ya, kayak sulap. Cairan magic namanya. Nah, pada saat dia mau pindah ke umur 9 bulan, di 8 bulan udah mulai dikenalkan tuh yang tahapan yang semi lunak gitu atau lunak. Oke, itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya. Maaf saya agak kurang konsentrasi karena Abai kayaknya udah siap nyusu ya dari tadi ya posisinya ibu ya. Tapi dia jadi anteng sekarang. Karena dia memang udah jamnya ASI kan. Oh, udah jamnya ASI. Mungkin karena anak laki ya, Dok ya, maksudnya dia lebih kuat gitu loh. Lebih Ci. kuat. Lebih Anak kuat. laki-laki Itu lebih bukan mitos ya? dari frekuensinya anak laki-laki lebih kuat. Jadi dia kalau bayi perempuan mungkin bisa 3 jam atau 3,5 jam. Dia habis makan tuh bisa 1 jam udah ribut minta ASI lagi gitu. Oke. Tapi berarti emang bener sama anak lu yang Kuat cowok juga banget, gitu. ya kan? Emang Uki juga gitu kan? sedotannya Uki luar juga. biasa emang. Iya. Saya mau tanya deh, misalnya nih kalau perubahan itu si Kanza ini kan susah banget makannya. Terus maunya tuh susu gitu atau misalnya cemilan-cemilan kayak kentang goreng atau tempe gitu. Sebenarnya tuh asup kita perlu worry ya sih? Kan Oke. maksudnya sebelumnya kan gizinya tuh yang super duper banyak gitu. Terus sekarang jadi Variatif. sedikit. Sekarang itu aja. Iya, jadi tergantung pertama tahapan usianya ya. Kalau seandainya kalau ini kan dia udah masuk 1 tahun nih, udah dari 12 berarti dia 12 sampai 24. 12 sampai 24 bulan itu udah seperti makanan kita. Iya. Sebenarnya udah seperti makanan kita, cuman pada saat peralihan itu jangan terlalu yang padat dan keras. Oh, jangan Gitu. drastis gitu ya, Dok Iya, ya. tapi secara kemampuan mulutnya itu udah rotasi Udah seperti orang oromotoriknya dewasa ya? udah seperti orang dewasa gitu. Cuman harus diperhatikan juga gizinya harus emang benar-benar gizi yang sesuai untuk pertumbuhannya dia. Yang paling penting apa? Protein paling penting, zat besi paling penting. Susu bisa, susu formula juga bisa diselingin karena susu formula juga ada vitamin dan lain-lain yang biasanya mereka lebih suka gitu dengan susu formula. Jadi Jadi nggak lebih apa-apa ya gampang kalau misalnya intake-nya. susu gitu makannya Nah, kurang pun. ini nih baru mau saya tanya nih, kadang-kadangnya orang tua, oh ya udahlah daripada anaknya nggak makan, ya udahlah susu aja deh nggak apa-apa deh, yang penting dia makan. Iya, iya, karena daripada Iya. kosong. Daripada Gimana tuh, mulutnya. kosong, akhirnya nggak makan beneran deh. Nah kayak gitu gimana tuh? Saya sampai Susu- stres banget loh soalnya Nah, itu kemarin. stres banget loh nih, Dok. Ya, sebenarnya gini, sebenarnya perlu tricky juga ya dari kita. Jadi mereka akan lebih suka susu karena pertama manis. Iya. Terus biasanya lebih gampang masuknya kalau susu nggak perlu ngunyah. Tapi kan kemampuan ngunyahnya harus selalu dilatih ya. Dan mereka ada yang zat yang nggak ada di susu tapi ada di makanan lain. Dan mereka harus dibiasakan dengan cara seperti apa? Dibiasakan dengan cara ngajak mereka bermain sambil makan gitu. Jadi jangan khusus kamu harus makan bermain stop, jangan gitu. Karena mereka punya main. Oh gitu. Iya. Terus kita trikinya dengan makanan mungkin bisa dimodifikasi dengan warna-warni yang menarik atau bentuk seperti mainan yang Ya, mereka ya, ya. biasa mainkan gitu. Soalnya kalau aku kalau di rumah tuh bener-bener kalau makan dia stay di bangkunya. Iya. Nggak makan nggak boleh turun. Pokoknya gitu. belum selesai makan nggak boleh turun gitu. Iya. Nggak bisa, Masa padahal gitu sih? Nggak bisa ya. mereka pengennya main gitu. Jadi trikinya Apa adalah ya, Dok, gitu? nggak masalah Yang selama penting anaknya nggak. asupannya masuk ya. Iya benar, selama anaknya tidak dalam kondisi tidur ya. Kalau kondisi tidur takutnya tersedak anaknya. Ini jangan-jangan Kanza aktif banget gara-gara Kanza ini kali. Kan Kanza stop ASI katanya di usia 4 bulan. 4 bulan. Akhirnya kamu ganti dengan susu formula dan sekarang dia tuh lagi ketagihan banget sama tempe, Dok. Ada tempe. Itu ngunyahnya gimana kan? Dia udah ada giginya kalau yang di kebetulan. Coba. Tapi kan tempe katanya, lumayan Ini keras. nih Kanza ini cuma mau makan tempe doang, Dok.
Si Kanza itu bener-bener dok, kalau misalnya makan apapun gitu, sayur atau apa, awalnya tuh harus dipancing sama tempe dulu. Misalnya dia udah teralihkan dengan tempe, dia baru masuk sayur, kayak gitu-gitu. Tapi lu harus bersyukur ya Wendy ya, karena dia masih doyan sama tempe. Lu katanya punya tayangan yang soal balita-balita yang doyannya malah makanan yang aneh-aneh. Iya, serem ya. Semoga tidak terjadi. Ya, tapi kan kita nggak tahu juga nih. Nanti kita lihat, kita bahas juga nih. Nih memakan abu rokok. Di Dusun Cermin Timur Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamayak, Wetan, Karawang. Tuh, seorang bocah kebiasaan suka memakan abu rokok dan sisa pembakaran korek api. Ya Allah. Ngeri ya ini. Jangan ditiru ya nak ya. Juga enggak ini ya, Dok. Bocah perempuan berumur 2 tahun merupakan anak pertama. Tidak seperti anak yang lainnya. Nih. Seorang anak berusia 6 tahun hobi minum bensin. Nah, ini obat nyamuk ini. Aduh. Balita doyan makan obat nyamuk bakar. Allahu Akbar. Ini kasusnya sangat-sangat jarang ya, sangat jarang sekali. Tapi dari ilmu kedokteran sendiri itu lebih ke arah psikologis ya gitu. Jadi bukan karena dia mau bukan karena dia ada penyakit atau apa dia nggak mau makan yang lain gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada kesalahan pengenalan makanan di awal. Bisa jadi. Jadi kita kan nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Terus bisa jadi karena informasi yang didapat dari anak ini menerima informasi kalau makanan itu, wah makanan ini kayaknya menarik deh gitu dengan warna. Jadi sebenarnya lebih ke arah faktor psikologis atau kejiwaan anak itu sendiri. Nanti kita bakal bahas lagi, dan setelah satu ini pemirsa kita akan diberikan tips oleh Dr. Rizal bagaimana sih untuk mempersiapkan MPASI untuk anak-anak. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas anak bahas ini. Oh Tuhan, bantu aku temukan cara untuk Nah, seperti yang tadi kita janjiin, ini sekarang adalah bahan-bahan makanan yang biasa diberikan kepada bayi pada saat mereka mulai makan. Teh Deswita memberikan yang ada di sini untuk Abai. Yang udah Iya. dikenalin yang mana aja nih Teh? Wortel. Baru wortel doang Teh. Yang lain tuh? Belum, kan dia baru makan baru seminggu. Oh, baru seminggu. Iya, Kanza. Oke, Kanza, kamu bebas mau ngapain aja. Kenapa Wendy? Kanza mencari apa-apa. Wendy. Aduh. Kalau Kanza udah makan Kanza semua mau cari ya? Om ini ya? Teh, orang udah ngumpet Teh. Gue sengaja udah ngumpet. Kalau Kanza udah semuanya sih, kecuali ini nih, Ati dari 6 bulan dia nggak mau dok. Nah. Nggak mau Ati, jadi aku gantiinnya palingan kayak ikan-ikanan. Ini Iya. ikan teri. Ikan Boleh. teri, salmon, dori gitu-gitu aku kasih. Iya. Tapi emang apa yang di depan sini yang sebaiknya dikenalkan anak di usia dini? Ya, jadi gini, paling tidak yang perlu kita perhatikan pertama kandungan zat gizi dan kebutuhannya dia. Ya. Gitu. Biasanya kenapa harus ada MPASI sebenarnya? Karena pada saat dia umur 6 bulan itu tidak bisa menutupi kebutuhan kalori harian sama kebutuhan zat besi. Nah, bisa diperhatikan tuh biasa kalau 6 bulan biasa dia even udah dikasih ASI sampai berapa kali biasa dia ngerasa lapar gitu. Iya bener Dok, itu Iya. saya gitu tuh. Karena kalori dari ASI tidak cukup untuk dia sewaktu dia menginjak 6 bulan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pertama kita harus berikan sayuran dan buah serta sumber zat besi atau sumber kalori yang baik. Terutama sayuran dan buah. Di sini kita udah ada kentang, kita ada brokoli dan wortel. Tapi ini biasanya di mix pada saat udah 2 minggu pengenalan satu-satu nih. Jadi pernah dikasih wortel dulu, terus dikasih oke. supaya mereka udah tahu rasanya. Kalau udah di mix mereka akan bingung rasanya. Oh, jadi sekarang yang mau dokter contohin adalah kalau si anak udah dikenalin satu-satu, Iya. baru pencampurannya seperti apa? Iya, benar sekali. Jadi Sorry Dok, kalau setelah dicampur, udah boleh dicampur, berapa jenis yang boleh dicampur dalam Maksimal satu deh. makanan? Oke. Apakah 2, 3, 5, atau 10 mungkin? sebaiknya 3 ya. Sebaiknya 3 Tiga kalau macam. terlalu banyak juga biasanya ada zat-zat gizi yang nggak dibutuhkan sama dia, nggak bisa dicerna sama dia gitu. Jadi yang paling penting adalah kayak ini, kentang adalah sumber karbohidrat. Iya. Brokoli adalah sumber zat besi. Wortel adalah sumber vitamin, terutama vitamin A dan E. Gitu. Jadi ini jadi kayak satu kesatuan gitu, dan tetap kita biasanya perlukan ASI untuk trikinya. Untuk trik. Jadi kayak mereka kan biasanya bau ASI itu mereka suka kan? Pemancing Jadi lah, pemancing. mancing. Biasa pada saat di mix mereka nggak mau, ya, atau formula juga bisa. Gitu. Karena mereka sangat senang familiar tetap dengan harus bau ada susu. susunya ya Dok? Iya. Kita coba ya, mungkin Dokter, kasih bisa dulu. dibantu. Boleh dibantu dokter pas kecil dulu suka makan wortel ya dok? Kenapa emangnya? Soalnya Kenapa? matanya bagus mengandung vitamin. Oke, silakan. Kayaknya enggak, lebih banyak makan brokoli deh zat besinya. Oke, maaf. Soalnya Taunya? dokter kayak kuat banget gitu. Si ini.
Lo kecilnya juga suka makan wortel ya, Cipan? Kenapa emangnya? Gedenya kayak Bugs Bunny. Kelinci dong saya, Pak. Dokter mau aku Ya. bantuin nggak? Boleh. Jadi kentangnya Udah dipotong waktunya. dulu. Dan harus pastikan ya selama mempersiapkan makanan mereka, tangan harus dicuci bersih. Kita potong sesuai Iya, kebutuhan gitu. Jadi sesuai kebutuhan karena dalam sehari pada Dok, saat sorry deh. Kentangnya bagusnya dikukus atau direbus mestinya? Direbus. Direbus ya? Oh, bukan Ya, dikukus. Bukan dikukus ya, Dok? direbus aja nggak apa-apa. Direbus karena pada saat direbus bisa sekalian nanti brokoli sama wortel juga ikut masuk. Oh. Airnya juga boleh dimasukin ke dalam. Boleh nggak masalah, boleh. Jadi kulitnya dikupas dulu Yang baru penting direbus. dicuci dulu, dicuci, Cuci bersih ya. wajib harus dicuci bersih, dicuci bersih jangan sampai pestisida dan lain-lain, apalagi kalau airnya mau dicampur gitu. Oh iya iya. Ya. Nah di sini juga kita ada, kita lihat ada hati ayam, ada kaldu juga gitu. Ini Jadi kaldunya dari ayam ya, Dok? iya kaldu ayam. Sorry, Dok, ini kan kalau nggak dikasih air dia peret, Dok. kita bantu dengan Oh iya bener, Dok. Maaf. Kasih Ya, air, di Dok. situ ya. kasih susu. Nah sekali pemberian pada saat pemberian bisa di blender dulu. Sekali pemberian kita biasanya 2-3 kali aja. 2-3 sendok Makan. pada saat waktu mereka makan. Ini Awal. usia dari 6 sampai 9 bulan. Sendok makan ya, Dok? 3 sendok makan. 3 sendok makan. Maksimal 3 sendok makan. Karena mereka nggak butuh banyak pada saat di awal. Gitu. Jadi sebenarnya menutupi kekurangan kalori dari yang kekurangan ASI yang tadi. Gitu. Oke. Oke, ini kira-kira usia berapa bulan nih, Dok? Makannya seperti ini kira-kira usia berapa bulan? Oke. Ini udah di atas 9 bulan kali ya? Nggak, kalau teksturnya masih semi cair sampai 9 bulan, 6 sampai 9 bulan. Oh, Tapi oke. kalau udah mulai lunak dan bentuk bubur, contohnya bubur tim 9 sampai 12 bulan. Gitu. Oh, iya. Jadi ini boleh jadi pengganti nasi gitu maksudnya, Dok? Boleh ya? Boleh. Jadi Karena maksudnya dia nggak sumber harus karbohidrat nasi kan terus, banyak. gitu kan? Iya. Malah jangan-jangan lebih bagus dibanding nasi putih Iya, lagi, ya, Dok, ya, kalau tentang dibanding- Dok ya? Ya udah, kita sambil nunggu Dokter Rizal mempersiapkan kira-kira makanan jadinya seperti apa. Sekarang kita akan melihat pemirsa, ini adalah reaksi anak-anak ketika pertama kali mereka dikenalkan oleh makanan. Seperti apa? Ini dia. Jadi ini udah jadi, tadi jadi. setelah di blender, kemudian disaring, teksturnya seperti ini. Nah ini adalah Ya. tekstur yang cocok untuk anak Semi umur cair dia. 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan rata-rata seperti ini. Dok, ada pertanyaan titipan, boleh nggak dikasih garam sama gula? Sedikit. Jadi kalau biasanya kita coba dulu. Kalau sebenarnya sebelum dikasih garam sama gula dia udah mau makan, nggak masalah. Oh gitu. Tapi kalau seandainya dia nggak mau makan, biasanya kita triknya ditaruh dikasih gula sedikit atau dikasih garam sedikit. Itu aja cukup ya? Itu aja cukup. MSG Sedikit aja. yang lain jangan Nggak usah, ya? nggak usah. Oke. Terima kasih. Ayo Iya. dokter, kita kembali. Maaf Pak, enak banget ya Pak. Ngobrol lagi di sini, ngobrol lagi. Sebelah belum habis. Oh, ini emang kalau bintang tamu udah berasa rumah sendiri enak banget kayak gitu ya. Udah, kita tadi lagi ke sini ya Allah. Bener nggak sih kalau pola makan sejak dini itu akan menentukan pola makan mereka ketika dewasa? Misalnya nih, Wendy lu paling suka makan apa? Makanan pedas. Itu ada hubungan sama pas masih kecil nggak? Karena sudah dibiasakan seperti itu. Atau misalnya ada sekarang orang dewasa sukanya makanan junk food terus. Ada hubungannya nggak sama masih kecil? Ada atau enggak, Dok? Jawabannya itu dulu. Ya, ada. Ada? Ada. Oke. Nanti kita akan jawabkan lagi pemirsa. Setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Basi bersama kami. Tampaknya hari ini Basa-Basi ngebahas soal nutrisi pada anak, karena ternyata memang apa yang Anda berikan, apa yang Anda kenalkan makanan kepada anak sejak dini itu merupakan pondasi makan sehat mereka. Ya. Jadi bisa jadi kenapa kita udah gede-gede gini susah makan sehat, karena mungkin pondasi dari kecil salah, Dok. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Karena kenapa dibilang
penyakit jantung adalah atau penyakit kolesterol adalah faktor keturunan. Keturunannya karena dua, emang karena genetiknya. Yang kedua adalah faktor keturunan kebiasaan di rumah. Gitu. Jadi yang membentuk karakter, yang membentuk karakter anak atau karakter makan keluarga adalah keluarga itu sendiri pada saat mereka bersama di meja makan. Makanya kadang-kadang ada yang orang tuanya gemuk, pasti anaknya semua gemuk gitu ya. Mungkin karena bukan masalah genetik sebenarnya. Yang lebih besar pengaruhnya ada karena masalah kebiasaan makan itu. Gitu. Benar-benar. Ya udah, makanya mudah-mudahan dengan pelajaran bahasa basi hari ini Anda jadi tahu kalau ternyata kita sebagai orang tua jangan yang penting asal anak kenyang, yang penting anak nggak rewel, yang penting anak mau makan. Yang namanya orang tua memang harus mau belajar ternyata apa yang Anda kasih makan atau apa yang Anda kenalkan makanan sejak dini itu berpengaruh kesehatan dia sampai nanti di masa depan. Terima kasih untuk bintang tamu saya. Ya udah, kita ketemu lagi nanti di Bahasa Basi lain hari jam 10 pagi hanya di Trans TV. Bye. Sudah bersama memberi arti di hati. Hari pasti berganti, namun kau tetap di sini.